Mengapa tubuh Anda justru semakin melemah padahal Anda rutin makan daging, menelan telur setiap hari, dan bahkan membeli suplemen nutrisi yang mahal? Mengapa anak tangga yang dulu dengan mudah Anda taklukkan kini menjadi ujian yang mengerikan? Setelah mendengar jawabannya, Anda akan menyadari betapa banyaknya waktu berharga yang telah terbuang sia-sia, dan hal itu akan membuat Anda merinding. Selamat datang di Saluran Sehat Itu Menyenangkan. Halo, saya Dr. Agus Setiawan. Saya adalah seseorang yang memiliki pengalaman lebih dari 30 tahun di bidang perawatan kesehatan lansia, baik di Indonesia maupun di Amerika Serikat. Dengan pengalaman profesional yang saya miliki, saya harus menyampaikan kebenaran pahit yang disangkal oleh banyak orang secara jujur. Tepat pada saat ini, tubuh Anda sedang menghancurkan dirinya sendiri setiap hari. Setiap kali Anda merasa kaki Anda lebih lemah dari kemarin, setiap kali Anda harus berpegangan pada pegangan tangan untuk berdiri, itu adalah lonceng kematian yang menandakan matinya otot-otot Anda. Dan hal yang paling menakutkan adalah Anda sendiri yang mempercepat proses ini tanpa Anda sadari. Kebenaran yang kejam adalah Anda telah tertipu oleh kesalahpahaman tentang protein. Hal-hal yang Anda pikir memberikan nutrisi bagi tubuh Anda sebenarnya hanyalah ilusi yang berbahaya. Jika Anda pergi ke rumah sakit, dokter mungkin berkata tidak ada masalah khusus dan hanya memberikan resep obat, tetapi mereka benar-benar melewatkan penjahat sebenarnya yang secara diam-diam menghancurkan tubuh Anda setiap saat. Masalah yang mengerikan itu tidak terletak pada seberapa banyak protein yang Anda konsumsi, melainkan pada indikator yang sama sekali tidak diketahui oleh 99% lansia. Tingkat penyerapan protein, inilah rahasia menakutkan yang telah disembunyikan dunia medis selama puluhan tahun. Jika Anda tidak memahami prinsip hidup dan mati ini hari ini juga, meskipun Anda memakan seluruh gudang, protein otot Anda akan terus meleleh dengan cara yang mengerikan. Ini seperti Anda sedang menuangkan air dengan putus asa ke dalam ember yang sudah berlubang. Kenyataan kejamnya adalah setiap hari yang berlalu tanpa tindakan tubuh, kehilangan 1 hingga 2% masa ototnya. Ini berarti dalam waktu hanya 5 tahun Anda bisa kehilangan kemampuan untuk merawat diri sendiri sepenuhnya. Angka-angka ini bukan untuk menakut-nakuti, melainkan peringatan darurat yang berasal dari ribuan kasus yang saya saksikan selama 20 tahun praktik. Namun jika Anda memahami 3 prinsip hidup dan mati yang akan segera saya ungkapkan, masih ada waktu untuk menyelamatkan situasi. Pertama, protein harus dicerna dengan sempurna dan tidak boleh meninggalkan beban apapun pada pencernaan yang melemah seiring bertambahnya usia. Kedua, protein harus dilengkapi dengan senjata pendukung yang cukup seperti kalsium, magnesium, dan vitamin yang bertindak sebagai penjaga untuk memastikan setiap molekul protein mencapai tujuan yang tepat dan melekat kuat pada otot. Ketiga makanan ini haruslah makanan yang dapat diakses setiap hari tanpa membuat bangkrut, karena perang melawan waktu adalah maraton, bukan lari cepat sprint. Jika Anda melewatkan ketiga prinsip ini, Anda akan menghadapi masa depan seperti mimpi buruk yang tidak diinginkan oleh siapapun, terbaring di tempat tidur, sepenuhnya bergantung pada perawatan orang lain, dan menjadi beban bagi orang-orang yang paling Anda cintai. Saat ini juga saya akan mengungkapkan 3 senjata penentu hidup dan mati yang dapat menyelamatkan Anda dari masa depan mengerikan berupa ketidakberdayaan di masa tua. Ini bukanlah obat mahal dari apotek, bukan pula suplemen kesehatan dengan iklan mewah, melainkan bahan makanan alami yang sangat akrab dan dapat ditemukan di pasar dekat rumah Anda. Sebelum memulai, mohon tekan tombol suka dan subscribe saluran ini. Jika Anda merasa konten ini bermanfaat, silakan tinggalkan angka 9 di kolom komentar. Dan jika Anda belum sepenuhnya setuju, tinggalkan angka 0 agar saya dapat menambah pengalaman dan menjadi lebih baik pada sesi berbagi berikutnya. Makanan pertama adalah udang. Saya berani menjamin bahwa permata merah dari laut ini akan menentukan nasib otot Anda di sisa hidup Anda. Saya tahu apa yang Anda pikirkan. Dokter, itu hanya udang kecil, apa istimewanya? Tapi bersiaplah, karena setelah saya mengungkapkan rahasia menakutkan yang tersembunyi di dalam setiap ekor udang, Anda tidak akan pernah lagi melihat udang dengan pandangan biasa. Udang bukan sekadar makanan, melainkan peluru perak yang dapat menembak tepat ke jantung penyakit degenerasi otot yang diam-diam membunuh Anda setiap hari. Kebenaran mengerikan yang ditemukan para ilmuwan. Dalam setiap 100 gram udang tersembunyi hampir 20 gram protein murni, dengan tingkat penyerapan yang hampir sempurna dan hampir tidak ada molekul lemak berlebih yang mengganggu proses penyerapan. Namun ini hanyalah puncak gunung es.
Hal yang benar-benar menakutkan terletak pada dua pembunuh senyap yang tersembunyi di setiap sel udang. Dua senjata biologis yang diciptakan oleh evolusi jutaan tahun untuk melawan kehancuran waktu. Pembunuh pertama bernama arginin, asam amino dengan kemampuan transformasi ajaib yang bahkan mengejutkan para ilmuwan top dunia. Bayangkan tubuh Anda sebagai kota yang terkepung, di mana setiap sel otot menunggu bantuan logistik protein dengan putus asa, namun semua jalur transportasi tersumbat dan menyempit karena usia dan penyakit. Arginin adalah pasukan zeni ajaib yang menghasilkan nitrat oksida nitrik oxide. Ini adalah bahan peledak biologis yang dapat menghancurkan semua hambatan dan mengubah jalan setapak yang sempit menjadi jalan tol 8 lajur. Ketika tembok penghalang ini runtuh, keajaiban akan terjadi. Setiap molekul protein yang Anda konsumsi tidak akan lagi terbuang percuma, melainkan diangkut langsung ke setiap serat otot yang mendambakan nutrisi. Inilah alasan mengapa banyak lansia tetap lemah meskipun makan banyak protein. Itu karena mereka benar-benar melewatkan tahap transportasi penting ini. Namun ada pembunuh kedua yang lebih menakutkan. Astaxanthin, zat yang memberi warna merah pada udang. Jangan tertipu oleh penampilannya yang kecil. Ini adalah kaisar dari para pejuang antioksidan dengan kekuatan 6.000 kali lebih menakutkan daripada vitamin C. Untuk memahami betapa pentingnya zat ini, Anda harus tahu bahwa tubuh Anda sedang diserang oleh tentara tak kasat mata yang disebut radikal bebas. Mereka adalah perusak diam-diam yang menggerogoti dan menghancurkan sel otot dari dalam setiap saat. Proses ini terjadi terus-menerus dan tanpa henti seperti kebakaran tersembunyi yang membakar rumah tanpa Anda sadari sama sekali. Setiap kali Anda merasa lelah dan otot Anda sakit itu adalah jeritan putus asa dari sel-sel yang sedang terbakar. Astaxanthin adalah pasukan pemadam kebakaran paling elit yang memiliki kemampuan memadamkan api yang merusak ini, melindungi setiap sel dari serangan waktu yang ganas. Izinkan saya menceritakan kisah nyata yang membuat saya merinding saat menyaksikan kekuatan udang. Bapak Budi Santoso, seorang pensiunan insinyur berusia 80 tahun yang tinggal di Jakarta Selatan dulunya, adalah gambaran khas dari kemunduran di masa tua. Setelah pensiun, ia menjadi begitu lemah hingga hanya bisa berbaring di sofa sepanjang hari dan kehilangan semangat hidup sepenuhnya. Keluarganya sudah mempersiapkan hati untuk masa tuanya yang suram. Namun keajaiban terjadi. Putrinya mendengar saran saya dan mulai memasakkan tumis udang dan labu siam untuknya setiap malam. Awalnya ia menolak makan dan berkata sudah tidak punya selera makan lagi. Namun putrinya bersikeras bahkan menyuapinya paksa satu demi satu suapan, dan tepat 1 bulan kemudian perubahan menakutkan terjadi. Perubahan menakutkan dalam arti yang positif. Suatu pagi Pak Budi berdiri secara alami tanpa bantuan apapun. Ia berkata kepada putrinya bahwa tubuhnya tiba-tiba terasa sangat ringan, seolah-olah beban tak kasat mata telah diangkat. Hanya dalam 6 minggu ia bisa kembali merawat taman bunga yang dulu harus ia telantarkan dengan tangannya sendiri. Ini bukan dongeng, melainkan hasil yang tak terelakkan dari reaksi berantai biokimia. Arginin memperlebar pembuluh darah untuk melancarkan sirkulasi. Astaxanthin memadamkan api peradangan kronis dan protein berkualitas tinggi mulai membangun kembali setiap serat otot yang rusak. Udang bukan sekadar makanan melainkan sistem penyelamatan yang lengkap. Memasok bahan bangunan sekaligus menjamin sistem transportasi dan melindungi dari kehancuran. Inilah mengapa saya menyebutnya sebagai senjata penentu hidup dan mati nomor 1 dalam perang melawan degenerasi masa tua. Kita beralih ke makanan kedua. Saya akan mengungkapkan kepada Anda rahasia menakutkan yang telah berusaha disembunyikan oleh perusahaan farmasi selama puluhan tahun. Ada senjata super yang alami murah dan mudah didapat namun dapat menghancurkan kerajaan industri obat diabetes yang bernilai triliunan rupiah. Itu adalah kacang lentils. Biji kecil yang mungkin Anda abaikan seumur hidup Anda, tetapi sebenarnya adalah kunci yang akan menyelamatkan Anda dari masa depan yang menakutkan akibat penyakit di masa tua. Jangan tertipu oleh namanya yang sederhana. Saat Anda berkutat dengan kacang polong atau kacang hitam biasa, di negara-negara maju kacang lentil telah dipuja sebagai penyelamat selama ribuan tahun.
Namun mengapa kacang yang tampak biasa ini dianggap begitu penting? Jawabannya akan membuat Anda terkejut saat menyadari bahwa Anda telah melewatkan kesempatan emas untuk memulihkan kesehatan. Jika Anda masih berpikir semua kacang itu mirip, hanya untuk mengenyangkan perut Anda sedang melakukan kesalahan fatal yang akan membuat Anda menyesal seumur hidup. Karena kacang lentil bukan sekedar makanan melainkan bom atom nutrisi yang dirancang sempurna untuk menghancurkan semua hambatan yang menghalangi pemulihan tubuh Anda. Bersiaplah untuk terkejut. Dalam 100 gram kacang lentil tersembunyi 23 gram protein murni, jumlah protein yang sangat banyak bahkan menakutkan karena melebihi daging Hess dalam sirloin kelas atas yang selama ini Anda anggap sebagai sumber protein optimal. Namun ini baru permulaan mimpi buruk bagi musuh-musuh kesehatan Anda. Yang benar-benar menakutkan adalah meskipun hanya protein nabati kacang lentil mengandung ke-9 asam amino esensial, batu bata kehidupan yang tidak bisa dibuat sendiri oleh tubuh Anda, sehingga harus didapatkan dari luar. Inilah yang membuat para ahli gizi pun terkejut. Sebagian besar protein nabati memiliki cacat fatal, kekurangan 1 atau 2 asam amino penting sehingga menjadi prajurit cacat dalam pertempuran pembangunan otot. Namun kacang lentil benar-benar mematahkan aturan ini dan menjadi prajurit super yang sempurna yang mampu memikul tanggung jawab berat menyelamatkan otot Anda sendirian tanpa bantuan sumber protein lain. Bagi lansia yang merasa makan daging adalah siksaan yang menyebabkan gangguan pencernaan mual, dan perut kembung kacang lentil adalah malaikat penyelamat terakhir. Namun jika saya hanya berhenti pada memuji kandungan proteinnya, saya benar-benar mengkhianati misi untuk mengungkap kebenaran tentang senjata super ini. Kekuatan kacang lentil yang sesungguhnya menakutkan terletak pada kemampuan misterius yang hanya dipahami oleh para ilmuwan top, peran sebagai penjaga transendental yang melindungi sistem gula darah Anda. Bayangkan gula darah Anda sebagai sungai yang mengalir tenang. Namun, setiap kali makan itu berubah menjadi banjir bandang yang bisa menyapu jalanan. Kacang lentil dipersenjatai dengan miliaran serat larut air yang memiliki kemampuan penembak jitu bertindak sebagai bendungan sempurna untuk menahan semua serangan gula darah. Ketika serat-serat ini bersentuhan dengan air di dalam lambung mereka, berubah menjadi gel ajaib yang membungkus dan memperlambat penyerapan gula dari karbohidrat lain. Ini bekerja seperti sistem rem darurat mencegah apa yang disebut dokter sebagai sugar spike, lonjakan gula darah. Tsunami gula darah yang dapat menghancurkan pembuluh darah dan organ dalam Anda hanya dalam beberapa menit setelah makan. Sebuah penelitian rahasia yang dilakukan di Kanada mengungkap kebenaran yang mengerikan. Orang yang makan nasi dicampur kacang lentil mengalami penurunan kadar gula darah pasca makan hingga 20% dibandingkan mereka yang hanya makan nasi putih. Angka ini dapat menentukan batas antara masa tua yang sehat dan masa tua yang menyakitkan serta lemah. Namun kacang lentil menyembunyikan satu senjata rahasia lagi, molybdenum, mineral yang sangat langka yang keberadaannya bahkan tidak diketahui oleh 99% populasi. Ini adalah petugas pembersih medan perang paling profesional yang bertugas melacak dan memusnahkan setiap molekul racun yang diam-diam melakukan perusakan di dalam tubuh Anda. Seiring bertambahnya usia, sistem detoksifikasi alami tubuh mulai melemah seperti tentara yang lelah dan letih. Molybdenum adalah bala bantuan terkuat yang dapat menghidupkan kembali seluruh sistem ini, mengubah tubuh Anda menjadi benteng yang tak tertembus. Ketika racun dibersihkan, keajaiban terjadi. Kemampuan penyerapan nutrisi melonjak, rasa lelah kronis menghilang, dan Anda akan merasakan vitalitas setiap sel perlahan kembali. Izinkan saya menceritakan kasus nyata yang tidak bisa saya lupakan. Ibu Hartini, 70 tahun yang tinggal di Surabaya, menerima vonis mati dari dokter pradiabetes dan bersiaplah untuk suntik insulin seumur hidup. Ibu Hartini putus asa karena tidak tahu bagaimana harus menjalani diet ketat yang disarankan dokter. Saat itulah saya memberikan saran yang tampak sangat sederhana. Cukup masukkan segenggam kacang lentil ke dalam penanak nasi rice cooker setiap hari. 6 bulan kemudian, ketika Ibu Hartini pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan, seluruh staf medis tidak bisa mempercayai mata mereka. Kadar gula darahnya tidak hanya kembali normal tetapi juga lebih stabil daripada orang muda yang sehat. Kaki yang dulunya berat seperti timah dan bengkak kini menjadi seringan bulu.
Ibu Hartini mengatakan kepada saya bahwa ia merasa seperti terlahir kembali untuk kedua kalinya dan penuh dengan vitalitas untuk memulai rencana-rencana yang sempat ia tinggalkan beberapa tahun lalu. Kacang lentil bukan sekadar makanan melainkan sistem pertahanan 3 lapis. Membangun otot, mengontrol gula darah dan membersihkan tubuh. Di dunia di mana ancaman kesehatan semakin meningkat, kacang lentil bukan lagi pilihan, melainkan syarat kelangsungan hidup yang tak tergantikan. Sekarang saya akan mengungkapkan senjata terakhir dan paling berbahaya dari trio pembunuh penuaan. Anda mungkin sudah sangat terbiasa dan sering melewatkannya seumur hidup tanpa menyadarinya, padahal sebenarnya Anda sedang duduk di atas harta karun yang bisa menyelamatkan masa tua Anda. Itu adalah bubuk biji perila biji cacoki, bubuk yang telah digunakan nenek moyang di Asia Timur selama ribuan tahun. Namun sains modern baru sekarang menemukan rahasia menakutkan yang tersembunyi di setiap biji kecil ini. Saya tahu apa yang Anda pertanyakan. Bagaimana biji perila bisa membesarkan otot? Inilah kesalahan fatal yang dilakukan kebanyakan orang. Mereka hanya memikirkan protein secara sederhana sebagai batu bata untuk membangun rumah, melupakan bahwa untuk membangun rumah yang kokoh diperlukan sistem yang lengkap, arsitek yang merancang, insinyur yang mengawasi, bahkan tim yang membersihkan lokasi konstruksi. Biji perila adalah otak yang memimpin seluruh sistem ini. Ia tidak memasok protein secara langsung, melainkan menciptakan lingkungan super yang membuat semua protein lain bekerja dengan efisiensi maksimal. Jika saya harus merangkum esensi menakutkan dari biji perila dalam satu kalimat, itu adalah bom atom omega 3 nabati. Di dalam setiap biji kecil ini tersembunyi jumlah alpha-linoleic acid ALA yang luar biasa besar. Ini adalah konsentrasi omega 3 nabati terkuat yang ditemukan di seluruh dunia tumbuhan. Ini bukan omega 3 biasa yang Anda kenal dari ikan salmon atau makarel, melainkan versi yang ditingkatkan yang dirancang khusus oleh alam untuk melawan musuh paling berbahaya di masa tua. Musuh itu adalah peradangan kronis. Pembunuh senyap yang menggerogoti Anda dari dalam tubuh setiap hari, setiap jam tanpa Anda rasakan sama sekali. Bayangkan tubuh Anda sebagai rumah yang diam-diam terbakar. Tidak ada api yang berkobar hebat, tetapi asap beracun perlahan menutupi setiap ruangan, mencekik setiap sel. Itulah peradangan kronis. Tidak memberikan rasa sakit langsung, tetapi memiliki kekuatan untuk menghancurkan kesehatan Anda sepenuhnya hanya dalam beberapa tahun. Omega 3 dari biji perila adalah pasukan pemadam kebakaran paling profesional yang dilengkapi oleh alam. Tidak hanya memadamkan api peradangan, tetapi juga memiliki kemampuan untuk membangun kembali seluruh sistem sirkulasi darah yang telah rusak. Bekerja seperti penyedot debu super kuat, ia menyapu bersih kolesterol jahat dan lemak beracun yang menyumbat pembuluh darah, mengubah jalan neraka menjadi jalan surga yang bisa dilalui protein dengan lancar. Ingat arginin dari udang yang saya sebutkan tadi? Jika arginin adalah insinyur yang melebarkan jalan, maka omega 3 dari biji perila adalah tentara yang membersihkan medan perang, menyingkirkan semua rintangan, semua puing beracun yang menghambat pengiriman nutrisi. Hasilnya, setiap molekul protein yang Anda konsumsi akan mendapatkan pengawalan VIP dengan aman dan cepat menuju tujuan yang tepat. Tapi itu belum semua kemampuan biji perila. Jauh di dalam kulit bijinya terdapat dua pejuang super bernama luteolin dan asam rosmarinic acid. Mereka adalah pengawal pribadi otak Anda. Khususnya asam rosmarinat yang dinamai oleh para ilmuwan sebagai obat panjang umur untuk otak, melindungi sel saraf dari serangan waktu dan dapat menangkis penyakit menakutkan seperti hilangnya ingatan dan Alzheimer. Ini berarti saat menggunakan biji perila, Anda tidak hanya menyelamatkan otot tetapi juga melindungi pusat komando terpenting tubuh Anda, yaitu otak. Karena sekuat apapun otot Anda, jika Anda kehilangan ingatan dan kemampuan berpikir, hidup akan menjadi neraka di dunia. Izinkan saya menceritakan kisah nyata yang bahkan mengejutkan saya. Ibu Sari 70 tahun yang tinggal di Medan dulunya adalah mayat hidup yang berjalan. Radang sendi degeneratif osteoartritis membuat kedua kakinya kaku seperti tongkat kayu, sehingga setiap langkah adalah siksaan. Karena rasa sakit yang terus-menerus, ia tidak bisa tidur karena ketegangan, ia tidak bisa merasa senang, dan bahkan tidak bisa berharap akan hari esok yang lebih baik. Saat Ibu Sari datang menemui saya memberikan resep yang terlihat bodoh. Cukup larutkan 2 sendok bubuk biji perila
ke dalam air hangat dan minumlah secara rutin setiap pagi dan malam. Ibu Sari menatap saya dengan pandangan curiga, mungkin berpikir saya sedang mempermainkan penderitaannya. Namun setelah 6 bulan yang menakutkan, perubahannya begitu ajaib hingga terasa menakutkan. Ibu Sari kembali menemui saya dengan wajah yang benar-benar berbeda. Ia berkata, rasa sakit seperti diiris pisau di lututnya hampir hilang sepenuhnya. Rasa dingin yang merasuk hingga ke tulang berubah menjadi kehangatan yang menyenangkan. Dan yang paling ajaib, ia mulai menanam selada di kebun rumahnya, pekerjaan yang sudah ia tinggalkan bertahun-tahun lalu karena tidak bisa berlutut atau membungkuk. Inilah bukti hidup dari efek domino positif biji perila. Ketika peradangan berkurang, rasa sakit mereda. Ketika rasa sakit berkurang, kemampuan gerak meningkat. Semakin banyak bergerak, otot terangsang untuk berkembang secara alami. Ketika otot menguat, seluruh roda kesehatan mulai berputar ke arah yang positif. Ada satu hal yang sangat penting yang harus Anda ingat. Efektivitas biji perila sepenuhnya bergantung pada bentuk penggunaannya. Biji perila utuh dengan kulit keras seperti baju besi akan melewati sistem pencernaan hampir tanpa terurai, sehingga Anda hanya mendapatkan sebagian kecil manfaatnya. Namun, bubuk biji perila yang sudah dikupas kulitnya adalah kunci emas untuk membuka gudang nutrisi ini dengan tingkat penyerapan yang berlipat ganda. Sejauh ini Anda telah dipersenjatai lengkap dengan 3 senjata penentu hidup dan mati: udang dengan kemampuan pasokan protein dan perluasan sirkulasi, kacang lentil dengan kekuatan kontrol gula darah dan pemurnian tubuh, serta bubuk biji perila dengan kemampuan penghilang peradangan dan pelindung otak. Namun ini baru awal dari revolusi kesehatan, karena obat super sekalipun jika digunakan dengan salah bisa menjadi racun atau setidaknya menjadi tidak berguna. Tepat saat ini saya akan mengungkapkan rumus rahasia yang telah saya teliti dan verifikasi dengan darah dan keringat selama 15 tahun penelitian klinis. Teknik kombinasi yang dapat mengubah ketiga senjata ini menjadi bom atom super dengan daya hancur yang meningkat lebih dari 200%, yang memiliki kekuatan untuk mengubah nasib masa tua Anda sepenuhnya. Sekarang saya akan mengungkapkan rumus kimia penentu hidup dan mati yang telah berusaha disembunyikan oleh raksasa farmasi selama puluhan tahun. Ini bukan kombinasi kebetulan, melainkan reaksi nuklir yang dihitung dengan tepat yang dapat mengubah 3 senjata individu menjadi bom atom nutrisi super dengan daya hancur yang menakutkan. Jika diterapkan dengan salah, mereka hanyalah makanan biasa. Namun jika digabungkan dengan benar, mereka menjadi obat awet muda yang dapat membalikan proses penuaan tubuh sepenuhnya. Aliansi pertama yang harus saya ungkapkan akan membuat Anda mengerti mengapa industri suplemen kesehatan gemetar ketakutan di hadapan kekuatan alam. Itu adalah penggabungan udang dan brokoli. Ketika dua pejuang yang tampaknya tidak berhubungan ini berdiri berdampingan, mereka menciptakan ledakan nutrisi yang dapat mengubah struktur tulang dan otot Anda sepenuhnya hanya dalam beberapa minggu. Dengarkan kebenaran yang mengerikan ini. Di dalam daging udang, selain protein dan arginin yang saya sebutkan, tersembunyi sejumlah besar kalsium mineral yang menentukan kelangsungan hidup, tulang dan sendi, serta kemampuan kontraksi otot. Namun di sini ada jebakan kejam yang dipasang oleh alam. Kalsium ini memiliki sifat keras kepala yang hanya mau diserap jika ada kunci emas khusus, dan kunci itu adalah vitamin C, sesuatu yang dimiliki brokoli dalam konsentrasi paling menakutkan di dunia tumbuhan. Jika Anda menumis udang dan brokoli, bersama-sama reaksi kimia ajaib akan terjadi tepat di dalam lambung Anda. Vitamin C membuka setiap molekul kalsium, mengubahnya dari batu keras yang tak bisa diserap menjadi tetesan sari kehidupan yang mudah meresap ke dalam tulang dan otot. Hasilnya Anda mendapatkan serangan ganda protein, membangun otot dari dalam, kalsium, memperkuat dari luar. Ini bukan sekadar hidangan lezat, melainkan bom atom nutrisi yang dapat menyelamatkan otot dan tulang sendi secara bersamaan. Aliansi kedua bahkan lebih menakutkan. Itu adalah penggabungan jenius antara kacang lentil dan beras merah atau beras pecah kulit. Jika Anda berpikir sebutan saya tentang kacang lentil sebagai protein lengkap itu berlebihan, sebagian benarnya ada di sana. Kebenaran kejamnya adalah kacang lentil masih memiliki lubang fatal. Kekurangan 2 asam amino penting, metionin dan cysteine. Asam amino ini seperti mata rantai yang hilang dalam rantai pembentukan protein yang membuat seluruh proses menjadi pincang. Namun, alam telah menyiapkan rencana struktur yang sempurna sebelumnya.
Beras merah biji-bijian yang dianggap kebanyakan orang hanya sebagai makanan kasar, justru kaya akan 2 jenis asam amino yang kurang dalam kacang lentil tersebut. Sebaliknya, kelemahan fatal beras merah yaitu kurangnya lisin-laisin dipasok secara melimpah oleh kacang lentil. Inilah salah satu rancangan alam yang paling sempurna. Dua makanan yang tampak berdiri sendiri saling melengkapi dengan sempurna. Jika Anda mencampur kacang lentil dan beras merah untuk menanak nasi, keajaiban biokimia akan terjadi. 9 asam amino esensial bergabung dengan sempurna menciptakan protein super dengan kualitas yang tidak kalah dari daging sapi kelas atas. Para ilmuwan menyebut ini sebagai efek komplementer protein, fenomena yang berusaha disembunyikan oleh industri daging demi melindungi keuntungan mereka. Aliansi ketiga dan yang paling berbahaya adalah penggabungan bubuk biji perila dan susu atau yogurt, pasangan dari neraka yang dapat menghancurkan penghalang kebangkitan tubuh Anda sepenuhnya. Rahasianya terletak pada fakta biologis yang sama sekali tidak diketahui oleh 99% orang omega. 3 dalam biji perila adalah jenis yang larut dalam lemak yang berarti hanya bisa diserap secara efektif jika ada lemak. Inilah alasan mengapa banyak orang tidak melihat efek berarti meski meminum biji perila dengan air putih, karena tanpa sarana transportasi yang tepat, sebagian besar omega 3 yang berharga itu terbuang sia-sia. Lemak susu dalam susu atau yogurt adalah kendaraan lapis baja paling sempurna yang dapat mengawal setiap molekul omega 3 dengan aman menembus penghalang pencernaan langsung ke dalam darah. Namun bukan itu saja. Ketika omega 3 bertemu dengan kalsium dari susu aliansi tak terkalahkan terbentuk, omega 3 memiliki kemampuan untuk mengikat kalsium dengan kuat pada tulang, mencegah proses kebocoran kalsium yang menjadi biang keladi osteoporosis pada lansia. Ini berarti Anda tidak hanya menambah kalsium, tetapi juga melindungi harta karun yang sudah Anda miliki, menciptakan efek ganda bagi kesehatan tulang. Yogurt yang dicampur dengan bubuk biji perila bukan sekadar camilan praktis, melainkan obat awet muda yang bisa Anda minum setiap hari tanpa khawatir efek samping. Mereka menggabungkan 3 elemen kunci dengan sempurna. Lemak yang meningkatkan penyerapan omega, 3 kalsium yang melindungi tulang menciptakan segitiga emas untuk kesehatan lansia. Inilah rumus-rumus rahasia yang telah saya teliti dan verifikasi melalui penelitian tanpa henti selama bertahun-tahun. Setiap kombinasi dihitung secara akurat hingga tingkat molekul menjamin tidak ada nutrisi yang terbuang dan tidak ada peluang yang terlewatkan dalam perang melawan waktu. Sekarang saya harus memperingatkan tentang kesalahan fatal yang dilakukan jutaan orang setiap hari tanpa mereka sadari sama sekali. Ini adalah kombinasi terburuk yang dapat menghancurkan seluruh upaya pemulihan kesehatan Anda sepenuhnya, bahkan bisa memperburuk situasi. Kesalahan fatal pertama, menggoreng udang dengan minyak. Ini adalah bunuh diri nutrisi yang paling menakutkan. Banyak orang berpikir cukup dengan makan udang saja sudah cukup, tetapi ini adalah jebakan maut. Ketika minyak mencapai suhu tinggi, bencana kimia terjadi di dalam wajan Anda. Suhu yang mengerikan akan menghancurkan tanpa ampun semua komponen berharga seperti astaxanthin raja antioksidan dan asam lemak omega 3 esensial, mengubahnya menjadi abu yang tidak berguna. Sebagai gantinya, Anda menerima racun mematikan lemak trans, pembunuh senyap yang menyebabkan penyakit kardiovaskular dan peradangan kronis. Ini bukan sekadar pemborosan, ini adalah meracuni diri sendiri. Kesalahan menakutkan kedua, memasak kacang lentil dengan gula dan kecap asin agar manis. Ini adalah pengkhianatan nutrisi yang paling kejam. Tanpa sadar, Anda sedang menghancurkan senjata terkuat kacang lentil dengan tangan Anda sendiri. Gula rafinasi akan membunuh sepenuhnya kemampuan ajaib kacang lentil dalam mengontrol gula darah. Bukannya terlindungi dari diabetes, Anda justru mendorong diri Anda ke dalam jurang penyakit ini. Dan natrium berlebih dalam kecap asin bertindak sebagai pencuri kalsium yang kejam, mengeluarkan kalsium berharga dari tubuh melalui urin. Ini adalah cara tercepat untuk menghancurkan tulang Anda sendiri. Kesalahan fatal ketiga, minum kopi segera setelah mengonsumsi bubuk biji perila. Ini adalah kejahatan nutrisi yang hampir tidak disadari oleh siapapun. Kandungan tanin dalam kopi bertindak sebagai perusak diam-diam yang secara kejam menghalangi penyerapan zat besi dan omega 3 yang berharga dari biji perila. Bayangkan, Anda baru saja meminum obat dewa omega 3
tetapi tanin segera membangun tembok penghalang di usus yang mencegah nutrisi penyelamat hidup ini diserap. Ini adalah cara mengubah emas menjadi pasir, membuat semua usaha menjadi tidak berarti. Aturan bertahan hidup Anda baru boleh minum kopi minimal 1 jam setelah makan. 1 jam tampak singkat, tetapi inilah garis batas antara keberhasilan dan kegagalan dalam pemulihan kesehatan. Ini bukan saran umum, melainkan peringatan lampu merah yang menentukan hidup dan mati. Hanya dengan mengenali dan menghindari kesalahan-kesalahan fatal ini, meja makan Anda mulai hari ini akan berubah dari ladang ranjau berbahaya menjadi rumah sakit penyembuhan. Namun jika Anda terus melakukan kesalahan-kesalahan ini, semua usaha Anda akan lenyap seperti asap. Saya tahu apa yang Anda pikirkan. Pak dokter, teori-teori ini terdengar bagus. Tapi akhirnya besok apa yang harus saya lakukan? Bagaimana saya harus makan agar tidak mati dalam keputusasaan ini? Inilah pertanyaan hidup dan mati yang ditanyakan oleh ribuan pasien dengan tatapan mata yang mengharapkan keselamatan kepada saya. Dan saya mengerti bahwa satu tindakan yang benar dalam sehari lebih penting daripada teori kosong selama 100 hari. Jadi saya telah bekerja keras meneliti dan membuat rencana mempertaruhkan nyawa selama 14 hari. Peta jalan terperinci untuk setiap waktu makan yang dapat menentukan nasib Anda selama puluhan tahun ke depan. Ini bukan diet umum yang mungkin Anda coba lalu menyerah. Ini adalah operasi darurat untuk tubuh Anda yang sedang sekarat, sebuah rencana yang dirancang untuk menghidupkan kembali setiap sel otot yang telah dihancurkan oleh waktu. Jika dijalankan dengan benar, hanya dalam 14 hari Anda akan mendapatkan kembali kekuatan yang hilang 10 tahun lalu. Namun jika Anda kendur dan kurang tekad ini, mungkin kesempatan terakhir yang Anda lewatkan. Minggu pertama adalah tahap pertolongan pertama yang paling penting. Ini adalah masa di mana tubuh yang dalam kondisi kritis harus diberikan pertolongan pertama. Tujuannya bukan untuk memaksa tubuh menerima jumlah protein yang sangat besar seperti yang masih dipikirkan banyak orang. Itu akan menjadi kesalahan fatal seperti memaksa pasien sakit parah untuk makan prasmanan buffet. Sebaliknya, kita harus membangunkan sistem pencernaan yang telah tertidur lelap selama bertahun-tahun, secara perlahan memadamkan api peradangan kronis yang membakar tubuh secara diam-diam dan menciptakan lingkungan ideal agar protein dapat memberikan efek maksimal. Sarapan Anda akan dimulai dengan obat penyelamat hidup yang sederhana namun kuat, latte biji perila. Ini bukan minuman penghilang dahaga, melainkan serum pemulihan yang dirancang khusus untuk lambung lansia yang lemah. Masukkan 2 sendok bubuk biji perila yang sudah dikupas ke dalam 200 ml susu hangat atau susu kedelai. Pertahankan suhu di bawah 60 derajat untuk menghindari kerusakan omega 3 dan aduk rata hingga menjadi campuran yang lembut. Saat meminumnya, Anda akan merasakan kelembutan menyebar di lambung. Ini adalah sinyal bahwa omega 3 mulai memadamkan api peradangan kronis. Makan siang akan menjadi pondasi kokoh bagi keseluruhan rencana nasi beras merah dan kacang lentil dengan perbandingan 1:1. Ini bukan sekadar mencampur 2 jenis biji-bijian, melainkan menciptakan superfood dengan protein lengkap. Saat memasak kacang lentil tidak perlu direndam sebelumnya. Cukup cuci bersih bersama beras merah dan masak seperti nasi biasa. Lauk pauk tetaplah seperti kebiasaan Anda, tetapi Anda harus menambahkan sayuran urap atau tumis sayur untuk menyediakan vitamin dan serat yang membantu pencernaan. Makan malam adalah waktu di mana kita mulai membangunkan sistem pembangunan otot dengan menambahkan hidangan udang yang kaya arginin dan astaxanthin. Pada hari pertama, buatlah hidangan sederhana. Tumis udang, bawang putih, yang penuh dengan arginin dan astaxanthin. Hari kedua, ubahlah menjadi udang kukus telur yang lembut. Kombinasi sempurna antara protein telur dan protein udang. Hari ketiga, cobalah tumis udang labu siam untuk menghindari kebosanan. Kuncinya adalah menambahkan 1 hidangan udang kecil setiap malam dan jangan serakah makan terlalu banyak karena lambung belum siap. Hal yang mutlak tidak boleh dilupakan. Minumlah 1,5 liter air setiap hari dibagi dalam beberapa kali minum. Protein membutuhkan air untuk metabolisme dan jika kekurangan air seluruh rencana akan gagal total. Bayangkan air sebagai jalur produksi di pabrik otot Anda. Setelah melaksanakan secara ketat selama 1 minggu, Anda akan mulai merasakan perubahan pertama. Lambung tidak lagi kembung dan tidak nyaman bangun di pagi hari menjadi lebih mudah. Dan yang terpenting,
Anda akan merasa ada sesuatu yang berubah di dalam tubuh. Ini adalah sinyal bahwa pabrik otot sudah siap untuk tahap selanjutnya. Jika minggu pertama adalah tahap pertolongan pertama, maka minggu kedua adalah serangan total untuk membalikan proses degenerasi otot sepenuhnya. Sekarang tubuh sudah dinyalakan dan siap menerima protein yang lebih kuat. Ini adalah tahap penentuan. Jika berhasil, Anda akan menyaksikan perubahan ajaib. Jika gagal, Anda mungkin harus menunggu kesempatan lain dalam waktu yang sangat lama. Sarapan ditingkatkan dari latte minggu lalu menjadi bom nutrisi yang jauh lebih kuat, bubur biji perila. Masaklah bubur putih dari beras yang sudah direndam semalaman, lalu untuk meningkatkan kelembutan, aduklah 3,4 sendok bubuk biji perila saat bubur masih panas. Jika ingin memperkuat protein, tambahkan sedikit udang cincang atau suiran dada ayam. Bubur ini tidak hanya mengenyangkan tetapi juga menyediakan protein dan omega 3 sejak awal hari. Makan siang tetap mempertahankan nasi beras merah dan kacang lentil, tetapi sekarang kita akan memanfaatkan potensi kacang lentil secara maksimal. Alih-alih hanya dicampur nasi, taburkan kacang lentil rebus ke dalam salad segar atau campur dengan tahu untuk membuat pepes tahu lentil yang kaya protein. Cara hebat lainnya adalah membuat sup kacang lentil dengan tomat dan bawang bombay. Sup ini tidak hanya lezat, tetapi juga menyediakan likopen dari tomat untuk memperkuat kemampuan antioksidan. Makan malam adalah pertempuran terakhir hari itu. Di sini udang bukan lagi prajurit biasa, melainkan menjadi komandan. Cobalah sup tahu pedas seperti sundu bujigai dengan banyak udang segar atau bakwan udang sehat dengan banyak sayuran berwarna-warni. Tujuannya adalah menyediakan protein hewani dalam jumlah besar di malam hari. Ini adalah waktu di mana tubuh memiliki waktu 8,10 jam untuk membangun otot saat Anda tidur. Hal yang sangat penting di minggu kedua, setiap selesai makan malam Anda harus berjalan santai keliling kompleks selama 20 menit. Ini bukan olahraga berat, melainkan sinyal darurat yang dikirim ke tubuh untuk segera menggunakan protein yang baru saja dimakan untuk pembangunan otot. Berjalan kaki merangsang sirkulasi darah, mempercepat pengangkutan nutrisi, dan yang terpenting memerintahkan tubuh untuk memulai proses sintesis protein di malam hari. Jika Anda menjalankan rencana ini dengan ketat, tubuh akan menjawab dengan jujur melalui setiap tahapnya. Pada hari ke-5 sistem pencernaan bekerja lebih lancar dan rasa kenyang yang tidak nyaman setelah makan menghilang. Pada hari ke-10 Anda akan menyadari bahwa anak tangga yang dulu menakutkan kini bukan lagi tantangan. Kaki mulai bertenaga dan langkah menjadi lebih percaya diri. Dan pada pagi hari ke-14, saat membuka mata Anda, akan merasakan sesuatu yang ajaib. Kelelahan kronis menguap digantikan oleh kesegaran seolah-olah Anda baru saja diregenerasi. Saat itulah Anda tahu bahwa pabrik otot kembali beroperasi dengan kapasitas maksimal. Rencana 14 hari ini bukanlah akhir, melainkan titik awal dari kehidupan yang benar-benar baru. Ini adalah kunci emas yang membuka pintu menuju masa tua yang sehat dan penuh vitalitas, di mana Anda bisa berjalan dengan percaya diri tanpa bergantung pada siapapun. Jika Anda memiliki tekad yang cukup untuk menjalankan rencana penyelamatan darurat tubuh selama 14 hari ini dengan ketat, saya jamin tubuh akan menjawab dengan perubahan-perubahan yang menakutkan. Perubahan menakutkan dalam arti yang sangat positif sampai-sampai Anda sendiri tidak akan percaya. Ini bukan janji kosong, melainkan hasil tak terelakkan dari reaksi berantai biokimia yang aktif ketika Anda memberikan kunci nutrisi yang tepat kepada tubuh yang mendambakan keselamatan. Hari kelima akan menjadi tonggak kebangkitan pertama ini. Saat itulah sistem pencernaan yang merupakan markas besar seluruh tubuh mulai bangun setelah bertahun-tahun bermalas-malasan. Anda akan menyadari bahwa rasa kembung yang tidak nyaman setiap habis makan telah menghilang secara misterius. Lambung bukan lagi musuh yang memberi rasa sakit, melainkan menjadi mitra yang secara aktif mendukung proses penyerapan nutrisi. Ini adalah sinyal pertama bahwa revolusi internal telah dimulai. Namun jangan terburu-buru bergembira, karena ini hanyalah awal dari serangkaian perubahan yang jauh lebih menakjubkan. Ketika hari ke-10 tiba, keajaiban mekanis akan terjadi di depan mata Anda. Tanjakan yang dulu membuat Anda gemetar, tangga yang menjadi mimpi buruk sehari-hari, kini tiba-tiba menjadi sangat jinak. Kedua kaki yang dulu menjadi beban yang harus diseret,
mulai hidup kembali di setiap langkahnya. Kecepatan bergerak meningkat secara alami tanpa usaha atau paksaan. Otot paha dan betis mulai mengingat kembali perasaan kuat yang hilang bertahun-tahun lalu. Saat itulah Anda menyadari bahwa hilangnya stamina bukanlah vonis mati yang tidak bisa diubah, melainkan hanya hasil dari membiarkan otot kelaparan terlalu lama. Namun tidak ada yang bisa mempersiapkan Anda menghadapi kejutan bahagia di pagi hari ke-14. Saat sinar matahari pertama masuk melalui jendela, dan Anda perlahan membuka mata, keajaiban akan terjadi. Rasa lelah kronis yang selama bertahun-tahun mengikuti Anda seperti hantu tiba-tiba lenyap tanpa jejak. Di tempatnya ada kesegaran dan rasa ringan yang hampir Anda lupakan. Tubuh tidak lagi seberat timah, melainkan menjadi lentur dan siap menyambut hari baru. Inilah momen di mana Anda akan berpikir dalam hati, sungguh tidak bisa dipercaya tubuhku benar-benar bisa sehat kembali. Keyakinan ini bukan ilusi sesaat, melainkan fondasi kokoh untuk kehidupan yang benar-benar baru. Sejak hari ini Anda akan tahu dengan pasti bahwa masa tua tidak identik dengan kelemahan dan waktu tidak bisa merampas semua kekuatan jika Anda tahu cara melawannya dengan benar. Hari ini, selama waktu bedah otak ini, saya telah membedah dan menyajikan secara rinci rahasia-rahasia yang saya kumpulkan dengan susah payah selama 15 tahun mempertaruhkan hidup dan mati bersama ribuan pasien. Mulai dari trio senjata pemusnah penuaan udang, kacang lentil, bubuk biji perila, hingga rumus kimia penggabungan makanan yang menentukan hidup dan mati, dan terakhir rencana tindakan 14 hari yang konkret. Saya telah memeras otak dan mencurahkan seluruh ketulusan saya tanpa menyembunyikan satu detail kecil pun. Sekarang pertempuran terakhir bergantung pada Anda. Saya telah memberikan senjata dan taktik yang cukup, tetapi orang yang harus turun ke medan perang adalah Anda sendiri. Sekaranglah saatnya Anda memutuskan apakah akan menjadi pemenang atas waktu atau menjadi korbannya. Jika Anda memilih jalan pasif menganggap ini hanya cerita bagus lalu berbalik pergi, saya harus memperingatkan dengan jujur, hari esok Anda akan menjadi salinan dari hari ini tetapi lebih buruk. Proses penguraian otot akan berlanjut dengan kecepatan yang semakin tinggi. Anak tangga yang hari ini masih bisa didaki akan menjadi gunung Everest yang tak tertaklukkan. Dan suatu hari yang tak lama lagi Anda akan benar-benar ambruk terbaring, tak bergerak di tempat tidur sepenuhnya bergantung pada perawatan orang lain. Tidak ada hal yang lebih menyakitkan daripada menjadi beban bagi orang-orang yang paling Anda cintai. Namun jika Anda memilih jalan untuk bertarung, jika Anda memiliki keberanian untuk melakukan satu tindakan kecil hanya dengan mampir malam ini, untuk membeli segenggam udang segar dan besok pagi memasukkan sesendok kacang lentil ke dalam penanak nasi Anda, sedang membuka alam semesta paralel yang benar-benar berbeda. Di alam semesta itu 10 atau 20 tahun lagi Anda bukan orang tua yang lemah, melainkan pejuang berambut putih yang penuh vitalitas. Anda tidak perlu lagi ragu di depan lampu lalu lintas khawatir apakah bisa menyeberang jalan sebelum lampu merah menyala. Sebaliknya, Anda akan berjalan dengan keyakinan seseorang yang tahu kakinya masih kuat. Anda tidak perlu lagi menatap dengan sedih saat cucu-cucu berlari mengejar bus sambil berpikir aku juga dulu begitu. Sebaliknya, Anda bisa mengikuti mereka, bahkan mungkin mengejar mereka dengan langkah yang masih gesit. Masa tua yang melegenda akan terbentang di hadapan Anda. Tempat di mana Anda bisa bermain bola dengan cucu-cucu tercinta di taman tanpa takut stroke dan bisa menjelajahi seluruh pelosok negeri dengan bus wisata bersama teman-teman tanpa khawatir menjadi beban. Ini bukan lagi mimpi kosong, melainkan akan menjadi kenyataan yang hidup. Mohon ingatlah satu kebenaran abadi, tubuh kita tidak akan pernah mengkhianati kita. Tubuh adalah teman paling setia yang selalu siap membalas semua cinta dan perawatan yang kita berikan. Tubuh Anda bukanlah mesin rusak yang sudah usang, melainkan harta karun terpendam yang bisa meledak dengan kekuatan tak terduga kapan saja, asalkan diberikan kunci nutrisi yang tepat. Metode-metode yang saya bagikan hari ini bukan sekadar saran medis, melainkan wasiat terakhir dari seseorang yang mendedikasikan hidupnya untuk membantu orang hidup lebih sehat. Saya berharap hal-hal ini menjadi teman paling terpercaya dalam sisa perjalanan Anda. Jangan biarkan pengetahuan ini mati bersama Anda. Bagikanlah dengan teman-teman, keluarga, dan semua orang yang Anda pedulikan. Kesehatan adalah harta manusia yang paling berharga dan akan semakin berkembang dan menyebar kuat jika dibagikan.
Jika ada hal yang ingin ditanyakan atau pengalaman nyata dalam penerapannya, jangan ragu untuk membagikannya. Kisah sukses Anda akan menjadi obor harapan yang menerangi jalan bagi banyak orang lain yang sedang berjuang dengan kesulitan serupa. Terima kasih telah mendengarkan dengan sabar hingga akhir perjalanan panjang ini. Kedepannya, saya akan terus membawakan informasi-informasi penentu hidup dan mati lainnya. Jangan lupa subscribe dan like agar tidak ketinggalan obat-obat penyelamat nyawa berikutnya. Saya, Dr. Agus Setiawan, dari Sehat Itu Menyenangkan, akan selalu bersama Anda dalam jalan menaklukkan masa emas di usia tua yang sehat dan bahagia.